Penuh tanpa kepala, malaikat menangis tiada henti meratapi putramu ya Zahra. Ya Mazlum, ya Mazlum, ya Syahid, ya Husain, ya Mazlum, ya Mazlum, ya Syahid, ya Husain, ya Mazlum, ya Mazlum, ya Syahid, ya Husain, ya Mazlum, ya Mazlum, ya Syahid, ya Husain. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah أعمالكم رجال مقبولة مقبولة. نحن من إندونيسيا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Hadi TV yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dalam tayangan yang sangat istimewa kali ini. Sebuah tayangan yang akan membawa kita kepada penggalan sejarah Islam yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada perkembangan ilmu-ilmu Islam dan peradaban Islam pada periode-periode berikutnya. Kali ini kita akan melihat sebuah kota yang sangat tua, sebuah kota yang menyimpan di dalam perut buminya ratusan jasad-jasad suci para kekasih Allah, seperti Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, dan Nabi Saleh alaihi salam. Juga jasad suci Ahlul Bait Nabi, yakni Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Di samping para ulama yang mukhlisin lainnya seperti Syekh Tusi, Allamah Al-Hilli, Ayatullah Sayyid Abdul Qasim Al-Khu'i, Ayatullah Sayyid Muhammad Baghir As-Sadr, dan lain sebagainya. Berdiri juga di kota ini rumah-rumah kecil dan tempat-tempat persinggahan para imam Ahlul Bait ketika mereka datang berziarah ke makam datuknya Al-Imam Ali alaihi salam. Rumah-rumah mereka disebut dengan istilah maqam. Ada maqam Al-Imam Ali Zainal Abidin, maqam Al-Imam Al-Mahdi, maqam Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan maqam Ruqayyah binti Al-Imam Al-Hasan alaihi salam. Itulah kota Najaf, atau yang lazim disebut dengan nama An-Najaful Ashraf.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang berada di kota Najaf dan persis berada di sebuah jalan namanya Jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah jalan yang menghantar kita persis ke Haram Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Nampak di belakang kita kubah emas Maqam Amirul Mukminin, dan juga nampak di belakang kita para penziarah dan para penduduk serta para pelajar-pelajar yang ada di kota Najaf. Kota Najaf adalah sebuah kota di mana Imam Ali alaihi salam dikebumikan jauh dari kota Kufah, sejauh kira-kira 10 km. Kota Kufah asalnya adalah pusat pemerintahan Imam Ali, tetapi ketika beliau wafat, beliau minta untuk dikuburkan di kota Najaf. Dan sekarang Najaf menjadi sebuah kota pusat ilmu hauzah ilmiah yang sangat terkenal di dunia muslim. Dan sekarang kita berada di tengah kota Najaf dengan suasana ziarah dan suasana ilmu serta suasana masyarakat yang sangat unik. Anda menyaksikan sendiri bagaimana kota ini hidup dengan begitu banyak para penziarah dan para penuntut ilmu atau para thalabah. Sekarang kita berada di tengah kota Najaf dengan suasana ziarah, suasana ilmiah, dan juga suasana kehidupan masyarakat tradisional Irak yang ada di kota Najaf ini. Anda bisa menyaksikan sendiri betapa tradisionalnya kota ini lewat bangunan-bangunannya yang masih tradisional, yang sudah berusia ratusan kalau tidak ribuan tahun, dan juga suasana masyarakat yang majemuk datang dari berbagai negara yang hadir untuk berziarah ke makam Al-Imam Amirul Mukminin. Kota Najaf dalam pandangan masyarakat Ahlul Bait adalah pusat hauzah ilmiah dunia, bersama dengan kota suci Qum Al-Muqaddasah yang juga merupakan pusat hauzah ilmiah Syi'iyah. Artinya dua kota ini, terutama Najaf, adalah pusat ilmu pengetahuan tradisional Ahlul Bait, di mana ilmu-ilmu Ahlul Bait mulai daripada ilmu fiqih, usul fiqih, ilmu filsafat, hikmah, irfan, balaghah, dan ilmu-ilmu lainnya dipelajari di kota ini, dan dari situ melahirkan berbagai macam ulama besar seperti Syed Sistani, Syed Baqir Sadr, Syed Al-Khoi, dan sebagainya. Nah, karena itu kota ini sangat dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan tradisional madhab Syiah Imamiyah. Dan sampai sekarang kota ini tetap aktif, walaupun usia hauzah sudah lebih daripada 1000 tahun, tetapi tetap saja kota ini aktif melahirkan para ulama. Kita sekarang ingin bertanya kepada Ustadz Idrus tentang bagaimana perasaan dia setibanya di kota Najaf dan apa yang dia saksikan di kota Najaf ini. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi Al-Fakir sendiri ketika Al-Fakir menginjakkan kaki di kota yang suci ini, yaitu berdekatan dengan makam dari Imam Ali alaihissalam, dan di sini juga tempat di mana pusatnya para pelajar dari Ulda dan termasuk juga dari beberapa maroji berpusat di kota Najaf ini, dan banyak juga dari para pelajar-pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di kota Najaf ini. Dan saya merasa iri sekali kalau kita melihat para pelajar-pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di kota suci ini yang berdekatan dengan haram dari Imam Ali alaihissalam. Dan saya sedikit merasa iri dan ingin mencucurkan air mata karena tidak seperti mereka. Dulu saya juga belajar di kota Qum, tapi di sini adalah kota yang mana dulu adalah pusat daripada ilmu Ahlul Bait alaihimussalam,
yang karena sebab dari kekejaman Saddam Hussein sehingga sempat terkubur atau tidak didengar oleh masyarakat, sehingga sekarang lambat laun atau sedikit demi sedikit mulai bangkit kembali, dan dapat kita saksikan bagaimana mereka para ulama dan para pelajar, dan ini adalah saat-saat jam pelajar atau jam dimulainya pelajaran, sehingga kalau kita saksikan banyak sekali para pelajar yang memakai serban hilir mudik ingin menuju kelas mereka masing-masing gitu. Ini juga kita saksikan selain daripada para ulama, kita menyaksikan berbagai macam orang yang ziarah kepada Imam Ali, memohon bantuan, istilahnya tawassul, minta syafaat, istighatsah, memohon kepada Allah lewat Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pintu ilmu agar Allah menyampaikan hajat-hajat mereka. Nah, Ustadz Idrus, apakah antum dan para penziarah dari Indonesia punya hajat-hajat khusus yang ingin disampaikan kepada Imam Ali alaihissalam? Hajat yang terpenting bagi saya atau bagi diri saya adalah bagaimana saya bisa mendoakan orang tua saya supaya bisa lebih mendekatkan diri kepada Ahlul Bait dan lebih mengenal kepada Ahlul Bait, dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di haram Imam Ma'sum Imam Ali alaihissalam, mudah-mudahan umur Al-Fakir dipanjangkan oleh Allah untuk terus bisa menuntut ilmu, untuk terus bisa memberikan ilmu-ilmu Ahlul Bait kepada para pelajar-pelajar ya di Indonesia. Karena kalau kita saksikan pada saat sekarang ini bahwasanya diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan makam Imam Ali alaihimussalam, seakan-akan diri kita ini hina, ilmu kita pun tidak ada sedikit pun harganya di hadapan makam Imam Ali. Mudah-mudahan Allah memberikan dengan ziarah kita semua ini, para penziarah, diberikan hati yang kuat, diberikan langkah-langkah yang sesuai dengan akhlak-akhlak Ahlul Bait alaihimussalam, dan semoga juga diberikan bagi Al-Fakir ilmu yang bermanfaat untuk terus berkalir di dalam ajaran Ahlul Bait alaihimussalam. Terima kasih Ustadz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ziarah kita ke Najaf akan memberikan sebuah hasil yang luar biasa. Secara geografis, kota Najaf ini terletak di sebelah barat dari kota Baghdad, Irak. Ia berjarak sekitar 160 km dari ibu kota negeri 1001 malam ini, atau sekitar 10 km dari kota Kufah, kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dari tahun 35 Hijriyah sampai dengan tahun 40 Hijriyah. Sejarah panjang kota tua ini tampak jelas dari bangunan-bangunannya yang masih menggunakan bahan-bahan bangunan kuno, seperti tanah liat dan kayu-kayu dari batang pohon kurma. Dan menjadi lebih jelas lagi ketika kita menyaksikan sebuah pemakaman yang paling luas sedunia dan yang paling banyak menghimpun jasad-jasad manusia sejak dahulu dan sekarang. Pemakaman yang sangat luas itu namanya adalah Wadis Salam. Wadis Salam artinya lembah damai. Luasnya mencapai 1485,5 hektar. Ia dihuni oleh jutaan jasad manusia yang bisa jadi jumlahnya lebih banyak dari penduduk Irak sekarang ini, yang jumlahnya sekitar 30 juta jiwa. Inilah pemakaman yang terluas dan tertua di dunia. Ikon kota Najaf adalah Haram Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ia menjadi tempat ziarah jutaan kaum muslimin setiap tahunnya, terutama umat Syiah dan para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam. Titik sentral dari Haram Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ini adalah makam beliau yang terletak persis di tengah-tengah bangunan haram yang megah ini. Di dalam makam inilah terbaring dengan sangat damai jasad suci seorang manusia maksum, akhi dan wasi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, suami dari Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam, serta ayah dari dua pemuda syurga Al-Hasan wal Husain
yakni Al-Imam Al-Qarrar Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Assalamu alayka ya Abul Hasan ya Ali bin Abi Thalib wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Tak tampak dari kota ini bangunan-bangunan megah atau peninggalan dalam bentuk istana-istana para raja. Yang lebih banyak tampak justru rumah-rumah rakyat kecil yang sangat sederhana, masjid-masjid, madrasah-madrasah, dan lembaga-lembaga keilmuan tradisional Islam yang bersumber dari Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Najaf memang di lembaga hauzah ilmiahnya. Bahkan tercatat dalam sejarah bahwa hauzah ilmiah pertama Syiah adalah hauzah ilmiah Najaf, atau yang biasa disebut dengan kata-kata Al-Hauzah Al-Ilmiyah An-Najaful Ashraf. Para ulama sepakat bahwa orang pertama yang mendirikan lembaga hauzah ilmiah di Najaf adalah Syekh Taifah Abu Ja'far Ibnu Hasan At-Tusi pada tahun 448 Hijriyah. Beliaulah yang memindahkan pusat lembaga keilmuan Islam tradisional Syiah dari Baghdad ke Najaf saat Mongol dahulu menaklukkan Baghdad dan kemudian membakar perpustakaan-perpustakaan Islam yang ada di dalamnya. Pada awal abad ke-5 Hijriyah ini, Syekh Tusi kemudian berinisiatif pindah ke kota Najaf, lalu kemudian mendirikan hauzah ilmiah yang agung, yang sampai sekarang masih berdiri kokoh sebagai pusat keilmuan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi di dunia. Meskipun sebelum kedatangan Syekh Tusi ke Najaf, ada sejumlah ulama yang melakukan aktivitas ilmiah, mengajar dan belajar di sana. Namun kedatangan Syekh Tusi ke Najaf bersama murid-muridnya seperti meresmikan dan mempublikasikan kepada dunia akan keberadaan sebuah pusat akademik dunia Islam yang sangat tinggi. Berbagai madrasah yang berdiri di Najaf sejak dahulu sampai sekarang adalah bukti yang paling nyata atas kebenaran status Najaf sebagai kota kebudayaan Islam yang sangat tangguh. Madrasah yang dimaksudkan tidak sama seperti pengertian madrasah yang ada di Indonesia. Madrasah di Najaf adalah sebuah lembaga ilmiah yang menyediakan ruang-ruang belajar sekaligus juga kamar-kamar tempat tinggal para thalabah yang akan menuntut ilmu agama di sana. Dan dari madrasah inilah kemudian lahir para ulama, para mujtahid, bahkan para maraji yang kemudian menjadi rujukan umat Syiah dunia. Ada ratusan madrasah yang berdiri di Najaf. Namun yang paling terkenal antara lain adalah Madrasah As-Sadr, Madrasah Kashfil Ghita, Madrasah Al-Mahdiyah, Madrasah Al-Irwani, Madrasah Darul Ilmi, Madrasah Borojurdi, Madrasah Darul Hikmah, dan Madrasah Jami'ah, dan Madrasah Jami'ah An-Najaf Ad-Diniyah. Dari madrasah-madrasah inilah para ilmuwan dan ulama-ulama Syiah lahir, seperti Sayyid Ali Sistani, Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr, dan lain sebagainya. Dari kota inilah kemudian ilmu-ilmu Imam Ali dan ilmu-ilmu Ahlul Bait menyebar ke seluruh dunia. Dan ke kota kecil inilah ribuan ulama dan ilmuwan dunia datang berduyun-duyun mencari ilmu di dalamnya. Ada yang datang dari Iran, Saudi Arabia, Pakistan, India, bahkan juga dari Indonesia. في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في آسيا، في عدة مكان. ورأيت من أطيب الطباع طباع الأندلسيين وأخلاقهم وهدوءهم واستقرارهم الأخلاق. والأمم تعيش في نعمة الخلق بدون الأخلاق
حيوانات البشر بدون الأخلاق. الحيوانات أفضل من البشر، بعض الحيوانات يؤكل لحمها، دمها جاء طاهر، لحمها طاهر، لكن ببركات الإسلام عاشوا رفعة. Beliau bilang beliau sudah keliling dunia, kecuali Rusia saja belum. Dan dia memang nggak mau pergi ke Rusia. Dan di antara yang beliau kunjungi adalah Indonesia. Beliau bilang tidak ada tempat yang lebih baik orang-orangnya dan kebiasaannya yang dia saksikan di dunia ini lebih daripada Indonesia. Akhlak itulah yang membuat kita ini jadi terhormat. Manusia ini katanya kalau nggak ada akhlak, maka hewan pun lebih berharga daripada manusia. Hewan itu dagingnya bisa dimakan, terus susunya bisa diperah. Nah, manusia kalau nggak ada akhlak ya lebih rendah daripada hewan. Akhlak itu yang membuat. ونحن نستغرب حينما نرى الإندونيسيين بأخلاقهم الفاضلة وطيبة معاشرتهم، كيف يخرج منهم وهابيون يصيرون هذولاك يعني والعياذ بالله يعني. Beliau bilang beliau heran bagaimana mungkin orang Indonesia yang akhlaknya bagus, yang karakternya baik, sifatnya baik-baik, tiba-tiba muncul juga dari Indonesia ini orang-orang yang ikut Wahabi. Gimana mungkin nih orang Indonesia bisa jadi Wahabi? على كل احنا نأمل من الله أن يهدي الضال من قومنا، هذه مهمة جدا. رسول الله يقول يا علي لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، قل لهم ذلك جزاك الله خير الجزاء. Yang paling penting bagi kita ini adalah bagaimana memberikan hidayah kepada orang-orang yang sesat yang ada di antara kita, yang ada di negeri kita. Bimbing mereka ke jalan yang benar, tunjukkan mereka hidayah. Sebab Nabi bersabda, satu orang yang mendapatkan hidayah karena usaha engkau itu adalah lebih baik daripada apa yang disinari oleh mentari. Najaf benar-benar menjadi kota Imam Ali yang darinya ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi menyebar ke seluruh dunia. Benarlah sabda Nabi yang berbunyi, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku kota ilmu dan Ali adalah pintunya. فاستبشري والسلي يا نفس نلت المنى فاستبشري والسلي هذا رسول الله هذا خاتم الرسل هذا الذي ملأت قلبي محبته هذا الذي ساهرت من أجله مقلي هذا الذي جاء للآبار مالحة هذا الذي جاء للآبار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل خيال الشيعة. هذا الذي رد عينا بعدما قلعت ورقه قد شفى